Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, eh, pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berbicara tentang metodologi studi Islam secara umum ya, yang meliputi berbagai macam hal ya, terutama terkait dengan definisi ya, dan lain sebagainya. Namun demikian, sebelum kita masuk kepada definisi dari metodologi studi Islam, ya, maka sebelumnya eh, kita harus membedakan ya, sehingga nanti kita tahu metodologi studi Islam itu masuk di kriteria yang mana gitu ya. Nah, banyak sekali ya mungkin dari kita yang tidak bisa mungkin ya membedakan ya, tidak tahu ya, dan tidak mengerti ya, dan tidak bisa membedakan antara pengajian dan juga pengkajian ya. Pengajian dan juga pengkajian mungkin selama ini kita pernah mendengar ya kajian Islam gitu ya. Akan tetapi apakah betul gitu ya di dalamnya itu benar-benar memang kajian Islam atau di dalamnya itu hanya pengajian gitu ya. Karena sekali lagi kalau di ranah metodologi studi Islam sejatinya pengajian dan pengkajian itu merupakan dua hal yang bisa dibedakan ya, dua hal yang berbeda. Oke, langsung saja terkait dengan definisi yang pertama yaitu dari pengajian. Nah, pengajian itu apa sih? Ya kalau yang kita dapati di masyarakat sekarang ini ya rata-rata adalah pengajian ya, tablik akbar, ya, mauidhah hasanah, ya, pengajian kitab-kitab tertentu di masjid-masjid, musola-musola atau majelis taklim ya. Nah, itulah yang disebut dengan pengajian. Nah, untuk definisinya sendiri, pengajian itu bisa dikatakan proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan Islam terutama, ya, yang bersifat normatif teologis, bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sunnah, dan biasanya dipahami berdasarkan salah satu pemahaman mazhab ya, atau aliran tertentu ataupun tokoh tertentu. Nah, pengajian ini memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah teologis normatif. Nah, teologis normatif ini, kalau teologis kan secara bahasa kan hal-hal yang berkaitan dengan atau dan bersifat ketuhanan ya. Sedangkan normatif itu bisa diartikan mengikuti aturan atau norma atau nilai-nilai tertentu. Nah, dalam konteks ajaran Islam, ya, normatif memiliki arti ajaran agama yang belum dicampuri oleh pemahaman atau penafsiran dari manusia. Jadi singkatnya ajaran Islam dalam pengajian ya, ajaran Islam lebih disampaikan dengan cara doktrin ya, doktrin kebenaran atau kesalahan yang kacamatanya agama ya. Jadi terkadang kesan pengajian yang mempunyai ciri teologis normatif ini biasanya yang ditekankan kebanyakan hanya pada aspek fikih saja ya. Kemudian juga seringkali pengajian ini itu menekankan tentang surga dan neraka, pahala, dosa, halal, haram ya, dan hukum-hukum Islam lainnya. Nah, kemudian
ciri yang kedua, ya, ciri yang kedua yaitu doktriner atau dogmatis. Jadi lebih sering ya dalam pengajian itu lebih banyak untuk mendoktrin. Ya. Mendoktrin artinya misalkan dia bermadhab ustadznya atau pembicaranya bermadhab madhab tertentu lah gitu. Ya yang di doktrin ya madhab tersebut kepada para jamaah. Nah kemudian ciri selanjutnya ya satu mazhab ya, artinya dalam pengajian biasanya yang diajarkan hanya pemahaman dari satu mazhab tertentu. Jadi tidak dibukakan ruang ya untuk mencoba memahami mazhab-mazhab lain. Nah, misalkan ada pun biasanya hanya untuk mengukur bahwasanya mazhabnya lah yang paling benar dibandingkan mazhab lain. Nah, kalian bisa lah mendapati ini ya, menemukan hal-hal ini mungkin di YouTube juga mungkin banyak beredar ya yang seperti ini. Jadi memang tetap dibahas mazhab lain tapi hanya untuk melemahkan dan melemahkan mazhab lain dan menguatkan mazhab sang ustadz atau sang pembicara ya. Nah, kemudian juga eksklusivisme ya. Jadi ada yaitu tadi ya. Jadi eksklusif itu ya artinya yang banyak disampaikan ya. Yang banyak disampaikan ya yang sesuai dengan pandangan sang ustadz, baik itu madhabnya, aliran kalamnya ya, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang juga itu bahkan sampai kemudian menyalahkan kelompok-kelompok lain ketika dalam pengajian ini ya. Biasanya sampai menyalahkan kelompok-kelompok lain. Misalkan yang tahlilan kemudian menyalahkan yang berpendapat bahwa tahlilan itu tidak boleh gitu ya, dan sebaliknya yang mungkin tidak melakukan tahlilan atau amaliyah lain kemudian membidah-bidahkan amalan dari kelompok lain yang memang mengamalkan itu. Jadi itulah eksklusif ya. Jadi terlalu ya eksklusif ya. Nah kemudian pengajian ini ya biasanya yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya, diadakan di majelis taklim ya. Kemudian tidak jarang juga dilakukan di lembaga pendidikan ya. Nah selanjutnya berdasarkan ciri-ciri tadi, jadi ada beberapa kelemahan dari sistem yang namanya pengajian ini ya. Misalkan yang pertama otomatis ya pemahaman pada jamaah itu sangat terbatas karena mungkin yang disampaikan hanya satu mazhab atau pandangan tertentu. Padahal di sisi lain masih banyak pandangan yang lain ya, pendapat yang lain yang mungkin sebenarnya lebih pas untuk diterapkan pada saat ini misalkan. Nah kemudian kelemahan kedua juga karena tadi minimnya pemahaman ya, atau pemahamannya yang sempit ya, kemudian terkadang menjadi kaku karena dia tidak mempunyai pemahaman lain yang jamaahnya ini. Sehingga ketika berhadapan dengan kelompok lain ya, atau orang lain yang berbeda pandangan ya menjadi kaku ya, artinya kaku, dia merasa paling mengerti, mungkin paling benar mungkin ya, daripada yang lain. Nah, ini kan untuk hari ini kita temukan banyak sekali orang-orang yang seperti ini ya. Jadi mungkin baru ngaji 1-2 bulan ya atau 1 tahun kemudian merasa bahwa pemahamannya lah yang paling benar dan pemahaman orang lain bahkan yang mungkin sudah mempelajari Islam sudah lama ya, itu dianggap sesuatu yang keliru atau tidak pas, tidak salah lah. Nah kemudian kelemahan selanjutnya ya terkadang kemudian jamaah ini tidak memiliki pilihan alternatif ya, alternatif lain yang sesuai ya, tadi yang relevan dengan
perkembangan tempat dan juga perkembangan yang sangat dinamis, karena bagaimanapun gitu ya, eh, setiap budaya itu kemudian kan berbeda ya, setiap budaya berbeda, sehingga kadang untuk menerapkan suatu perkara itu ya, itu juga harus mempertimbangkan itu, sehingga eh, ada kesesuaian ya, tidak ada gap atau kon, apa namanya, tidak ada gap ya antara ajaran ya dan juga budaya. Jadi tidak semua yang kemudian tidak sesuai dengan teks agama itu kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang keliru, tapi harus dipahami lebih dalam ya, dipahami lebih dalam sehingga kita menemukan, oh ternyata seharusnya begini ya, dan itu butuh suatu alternatif pemahaman atau pendekatan lain dalam memahami teks-teks keagamaan. Nah, walaupun mempunyai kelemahan, pengajian ini mempunyai kelebihan. Salah satunya adalah, nah ini karena pengajian ini tadi sangat banyak ya dilakukan dan juga sistemnya itu sangat mudah, maka jamaah pun dengan mudah kemudian mendapatkan pengetahuan yang ya mendapatkan pengetahuan dari ustadz atau pembicara ya. Jadi sesuatu yang simpel lah, sederhana ya. Itu pengajian ya, kelebihannya. Jadi makanya untuk hari ini mungkin banyak orang masih lebih banyak ya untuk menghadiri pengajian, karena memang mudah ya. Mudah artinya dia tinggal datang, duduk, mendengarkan, selesai pulang. Dan dia sudah mendapatkan satu ilmu pengetahuan. Tapi yang harus dicatat adalah itu tadi ya, jangan sampai kemudian karena kita mungkin rajin ya mengaji pada salah satu ustadz atau salah satu kelompok, kemudian kita dengan mudahnya menganggap bahwasanya yang pengajiannya beda dengan kita, yang kelompoknya beda dengan kita, yang pemahamannya beda dengan kita, itu kemudian kita anggap salah ya, karena sekali lagi terdapat berbagai macam pemikiran dalam Islam, sehingga bisa jadi perbedaan itu ya kemudian tidak dijadikan sesuatu yang menjadi masalah. Nah, selanjutnya adalah pengkajian ya. Nah, pengkajian ini apa? Pengkajian itu adalah proses memperoleh pengetahuan yang di samping bersifat teologis normatif sebagaimana pengajian tadi ya, tapi juga bersifat empiris dan historis dengan prosedur ilmiah. Nah, maksudnya ya Islam dikaji dari berbagai sumbernya, ya, baik itu teks keagamaannya, baik itu ibadah, teologi, filsafat, ya, politik dan lain sebagainya. Nah, di antara ciri-cirinya yaitu ya teologis normatif, tapi selain itu juga empiris historis. Jadi Islam tidak hanya dikaji dari teksnya saja, tapi bisa jadi dikaji juga dari pengamalan terhadap teks, pemahaman umat Islam selama ini terhadap teks seperti apa dari zaman Nabi sampai hari ini. Nah, kemudian ketika kita memahami perubahan, ya, memahami pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, ya, kemudian kita mungkin bisa bersikap lebih bijak. Nah, kemudian juga prosedur ilmiah, artinya dia tidak kemudian mengklaim sebagai sesuatu sebagaimana pengajian ya, menggunakan sistem yang mudah. Nah, kalau pengkajian ini biasanya memang rada rumit ya, karena diadakan biasanya ya di kampus-kampus ya, di perguruan tinggi. Nah, itu ya terkait pengajian dan pengkajian. Nah, kelebihannya memberikan wawasan yang luas tentang Islam, baik dari segi aspek-aspek ajarannya maupun dari aliran-alirannya. Kemudian biasanya orang yang sering melakukan pengkajian ini akan bersifat fleksibel apabila berhadapan dengan pihak lain, kelompok lain ya, atau pemahaman lain yang berbeda ya, dari pemahaman yang dianutnya.
Nah, kemudian juga umat akan memiliki banyak alternatif untuk menganut salah satu pemikiran, ya. Jadi tidak kaku, ya, sesuai dengan apa namanya, perkembangan situasi, tempat dan zaman, ya, yang selalu dinamis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada MSI atau metodologi. Nah, pengertian dari metodologi sendiri, ya, ada 3 kata: metode, metode dan logos, ya, 2 kata. Jadi metode itu artinya cara, dan logos ilmu. Artinya ya sederhananya ilmu tentang cara. Kalau studi Islam ya kajian, ya, atau studi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Jadi apa namanya, studi Islam juga kalau diartikan, ya, dalam beberapa buku itu sebuah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Islam, baik Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, maupun Islam sebagai pengamalan. Jadi yang dipelajari bukan hanya Islam sebagai teks wahyunya saja, tapi juga pemahaman atas teks wahyu dan juga pengamalan atas teks wahyu. Teks wahyu itu kan Al-Quran dan hadis. Jadi yang dipelajari bukan hanya teksnya saja, tapi pemahaman mungkin umat Islam dari dulu sampai sekarang, dan juga pengamalan-pengamalannya. Nah, MSI ini, metodologi studi Islam, kalau di definisikan secara singkat, ya, ilmu tentang cara belajar Islam, gitu, ya. Tapi sekali lagi begini, karena MSI ini, ya, dengan berbagai macam namanya itu tidak hanya diajarkan di apa namanya Starta 1, tapi ketika kalian mungkin melanjutkan sampai ya Strata 3 itu tetap ada yang namanya ini, ya, kalau kalian kuliahnya itu di PTKIN itu selalu ada materi ini, baik di S2 ataupun di S3. Maka itu untuk kalian yang masih apa namanya S1 ini, ya, mungkin kita tidak akan banyak membahas tentang metodenya, ya. Mungkin hanya akan bahas tentang pendekatan, ya, pendekatan secara ringkas. Jadi lebih banyak nanti akan diterangkan terkait hal-hal terkait Islam dulu. Jadi berbeda mungkin nanti ketika kalian melanjutkan ke S2 dan di PTKIN itu materinya sudah mengarah kepada pure metodologinya. Nah, secara terminologi tadi, ya, secara simpel, ya, bisa dikatakan metodologi studi Islam itu ya ilmu tentang cara belajar mempelajari Islam, ya. Adapun beberapa pengertian lainnya, misalkan ini di sini menurut Abraham Kaplan, metodologi itu adalah memiliki berbagai macam unsur, ya, itu pengkajian, penggambaran atau deskripsi, penjelasan, eksplanasi, dan justifikasi atau pembenaran. Nah, kemudian pada akhirnya melahirkan sebuah generalisasi atau penyimpulan. Nah, dengan kata lain, cara atau prosedur yang ditempuh dalam memecahkan suatu masalah ya dimulai dari ini, ya, digambarkan dulu, ya, kemudian dijelaskan secara menyeluruhan, lalu baru setelah menjelaskan mengambil artinya mana yang kita anggap sebagai sesuatu yang kita anggap benar, gitu, ya. Baru kemudian kita menyimpulkan. Nah, kebanyakan orang hari ini ketika memahami suatu hal, ya, terkait dengan ajaran Islam ataupun pemahaman Islam, itu lebih banyak langsung kepada penyimpulan. Tidak ada penjelasan, tidak ada kemudian penggambaran dulu, ya. Tiba-tiba main langsung di kesimpulan, pokoknya begini, ini yang benar, gitu, ya. Itu bukan merupakan pengkajian atau tidak masuk ke dalam apa namanya suatu tidak masuk ke dalam mempelajari Islam secara ilmiah, gitu, ya. Jadi argumen yang dibangun itu tidak ada, artinya
kita memahami sesuatu langsung kepada, menyatakan sesuatu langsung kepada kesimpulan tanpa ada digambarkan dulu. Misalkan pendapat A, B, C, D, E begini, terus dijelaskan kenapa A pendapatnya begini, kenapa B begini, kenapa C begini. Ya. Baru setelah itu kita melakukan pilihan ya, sampai akhirnya kepada kesimpulan. Harusnya begitu. Jadi tidak kemudian ketika menyikapi suatu hal kita langsung kepada penyimpulan ya, pembenaran dan penyimpulan. Pokoknya ini yang paling benar. Nah itu uh, agar dihindari ya sikap-sikap seperti itu. Nah itu kurang lebih ya. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Metodologi studi Islam adalah suatu ilmu ya yang memuat berisi prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam mempelajari Islam secara tepat, cepat, efektif, ya, efisien, dari mulai menemukan fakta sampai melakukan generalisasi. Ini yang tadi saya sebut ya, bahwasanya dilakukan secara runut, jadi dideskripsikan dulu apa masalahnya, kemudian dijelaskan, baru setelah dijelaskan, kemudian diambil justifikasi, baru kesimpulan. Tidak langsung menyikapi suatu hal langsung kepada kesimpulan. Nah, lalu signifikansi atau manfaatnya apa? Ya, sekali lagi untuk gagasan awalnya adanya mata kuliah ini ya supaya bisa cepat ya dan tepat dalam mempelajari Islam. Tapi sekali lagi, ini adalah mata kuliah yang ada di berbagai macam level strata. Jadi mungkin ketika mata kuliah di S1 ini ya tidak akan terlalu banyak membahas terkait dengan metode-metode yang rumit ya. Beda mungkin ketika sudah S2 atau S3 nanti akan menemukan ya mempelajari berbagai macam hal yang terkait dengan metode-metode yang kontemporer yang saat ini itu digunakan untuk mempelajari Islam. Nah, kemudian juga untuk menampilkan kembali sejumlah hasanah dan intelektual dari masa lalu hingga saat ini. Nah, selain itu karena keilmuan selalu berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran, peradaban dan kebudayaan yang berkembang sehingga kemudian membutuhkan metodologi ya yang baru, yang fresh ya untuk mempelajari Islam. Selain itu, luasnya ruang lingkup ajaran Islam ya, karena luasnya ya. Jadi adanya metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan ya kesimpulan yang tepat dan benar tentang. Kemudian salah satu penyebab kemunduran umat Islam itu karena metodologi metode dan pendekatan ya, yang digunakan selama ini itu masih pincang. Jadi selama ini di dunia Islam, ya, terutama di Timur Tengah, itu kajian metodologi itu tidak terlalu berkembang ya, tidak terlalu berkembang secara signifikan. Dalam studi Islam, mereka itu masih terpaku pada berbagai metode dan pendekatan yang sudah dicetuskan oleh para ulama-ulama klasik ya, ulama-ulama terdahulu, tanpa kemudian ada banyak perubahan yang cukup signifikan. Jadi kajian metodologi bisa dikatakan di dunia Islam, terutama di Timur, itu tidak berkembang secara signifikan. Nah, sementara di sisi lain kajian-kajian Islam di Barat ya, studi-studi Islam di Barat itu sangat berkembang ya. Dari sisi metode ataupun pendekatan yang digunakan. Ya. Kajian Islam yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau orientalis ya, yang sebagian besar mereka itu adalah non-Muslim, itu menggunakan metode dan pendekatan-pendekatan yang fresh, yang baru. Tapi perlu dicatat bahwasanya mereka mempunyai kelemahan orang-orang Barat. Karena apa? Karena mereka itu orang-orang sebagian besar itu orang non ya,
orang bukan orang Islam ya, tapi mereka mempelajari Islam. Nah, kebanyakan mereka memahami Islam hanya dari sisi luarnya saja, dari sisi eksternalnya saja ya. Jadi kalau sebagian besar umat Islam terutama di timur itu mempelajari Islam dari dalamnya saja, nah di barat itu lebih banyak mempelajari Islam daripada luarnya. Nah, oleh sebab itu maka sebagai jalan tengahnya ya kita sebagai umat Islam ya yang terpelajar gitu itu harus bisa menguasai apa namanya metodologi ya pendekatan dan berbagai metode-metode yang uh, dilakukan oleh orang-orang Barat ini ya sehingga kita bisa menutupi kedua kelemahan itu kelemahan yang ada di dunia Islam saat ini dan juga kelemahan yang ada di studi Islam yang ada di Barat. Jadi kita kemudian bisa melihat Islam bukan hanya dari aspek dalam saja, tapi juga dari aspek-aspek luar. Ya. Kita tidak hanya menggunakan metode dan pendekatan dari para ulama-ulama klasik saja, ya ulama-ulama dahulu saja, tapi kita juga bisa menggunakan metode dan pendekatan yang berasal dari Barat. Dan kita tidak perlu kemudian fobia, ya takut, ya atau curiga terhadap ilmu-ilmu ya yang berasal dari Barat gitu ya. Karena tidak kemudian tidak serta-merta bahwasanya semua yang berasal dari Barat itu kemudian dapat dikatakan apa merusak ya. Itu tidak semuanya begitu. Nah, ini yang perlu juga dipahami. Jadi bahwasanya dari manapun ilmu itu ya itu tidak usah terlalu fobia dengan asal usulnya gitu. Mau itu dari barat, dari timur, dari tengah, dari utara, ya, dari tenggara ataupun dari manapun. Nah, kemudian terkait dengan objek kajian daripada metodologi studi Islam ya, dan objek kajian daripada studi Islam, objek kajian studi Islam itu ya Islam dari berbagai aspek dan berbagai mazhab dan alirannya. Baik itu Islam sebagai teks, sebagai wahyu, ataupun Islam sebagai praktek. Nah, Islam sebagai teks itu misalkan Al-Quran, hadis ya. Adapun Islam sebagai praktek ya berbagai macam praktek yang ada di komunitas umat Islam ya, mulai dari dulu ya zaman Nabi sampai hari ini. Begitu juga terkait dengan pemahaman-pemahaman tentang Islam itu juga merupakan objek daripada kajian MSI. Jadi selain objek kajiannya itu adalah wilayah sakral, ya, juga wilayah profan. Wilayah sakral itu adalah Al-Quran dalam wujud teks wahyu dan juga hadis ya. Yang profan itu banyak ya. Yang profan itu misalkan pemahaman terhadap ayat Al-Quran dan hadis ya. Misal kitab tafsir itu adalah sesuatu yang profan. Tapi kalau Al-Qurannya itu sakral ya. Tapi kalau tafsirnya itu profan. Hadisnya sakral tapi pemahaman terhadap hadis itu profan ya. Nah, yang sakral ini mengandung kebenaran mutlak, sedangkan yang profan itu tidak mengandung kebenaran yang mutlak ya, berbeda ya. Jangan sampai kemudian kita mensakralkan yang profan ya atau memprofankan yang sakral. Itu tidak diperkenankan gitu ya, atau tidak dibolehkan ya. Misalkan ya, mensakralkan yang profan itu kita mensakralkan terjemah Al-Quran misalkan. Nah, terjemah Al-Quran dengan Al-Quran itu dua hal yang berbeda ya. Nanti akan ada keterangannya sendiri di materi selanjutnya ya. Yang Al-Quran itu sakral, sedangkan terjemahan itu tidak sakral. Nah, sekali lagi, objek kajian MSI itu ya ajaran Islam ya, yang terdiri dari dua wilayah, yaitu wilayah teks sakral ya, dan juga wilayah yang profan, wilayah wahyu dan juga pemahaman terhadap pemahaman dan juga pengamalan terhadap wahyu. Ya. Dan Islam sekali lagi sebagai origin text, ya, Al-Quran dan hadis itu bersifat absolut dan mutlak, tidak perlu dipertanyakan lagi, terutama Al-Quran ya, tidak perlu dipertanyakan lagi Al-Quran ini asli atau palsu, itu tidak perlu dipertanyakan dan
tidak boleh dipertanyakan. Tapi ya Islam yang berupa hasil pemikiran maupun praktek umat Islam itu bersifat tidak mengandung kebenaran mutlak. Pemahaman seseorang terhadap Al-Quran itu berbeda dengan Al-Quran. Pemahaman seorang terhadap hadis itu berbeda dengan hadis itu sendiri. Yang satu sakral ya teksnya, sedangkan pemahaman dan juga pengamalannya itu ya pengamalan umat Islam dari dulu sampai sekarang itu bersifat kofan karena itu hasil pemikiran manusia. Ya mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan kita bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.